Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dan saya pun sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Risma selaku Menteri Sosial dan kepada Bapak Heru selaku PJ Gubernur DKI Jakarta. Sebelum saya sampaikan dan utarakan permasalahan yang sedang saya hadapi, sebelumnya saya minta maaf karena saya nggak tahu lagi harus gimana, harus seperti apa, dan melakukan apa. Saya ini hanya seorang ojek online yang tidak mengerti hukum, yang tidak mengerti tata cara bagaimana untuk suatu masalah ke birokrasi pemerintahan. Contoh yang saat ini saya alami, masalah KJP. Saya bingung Pak, Bu. Bingungnya kenapa orang seperti saya tiba-tiba yang tadinya tidak ada masalah di KJP anak saya tiba-tiba bermasalah, terhenti. Dan saat saya tanyakan ke pihak sekolah, ya saya utarakan, saya ceritakan, saya mengeluh atau apapun itulah kepada pihak sekolah yang terkait dengan urusan ini. Saya hanya dapat jawaban, katanya data lengkap alamat Bapak tidak ditemukan. Kan saya bingung Pak. Bingungnya kenapa? Karena dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, 4 SD itu nggak ada masalah. Tapi di kelas 5 ini mendadak ada masalah dan dibilang oleh pihak penyampaian pihak sekolah, maksudnya data alamat saya tidak ditemukan. Katanya dari pihak KJP atau dinas sosial survei ke lapangan alamat saya tidak ditemukan. Mohon maaf banget gitu loh. Kan bisa diinformasikan lewat HP, lewat nomor telepon. Karena apa? Karena waktu saya daftar di KJP di sekolah itu kan udah ada lengkap nomor telepon istri saya, nomor telepon saya, kan bisa dihubungi, jangan diputus sepihak, maksud saya begitu. Jadi garis besarnya saya merasa kurang kurang logika lah. Ya sekali lagi saya mohon maaf, saya orang-orang bodoh, orang yang tidak berwawasan mengenai birokrasi di pemerintahan ini. Saya nggak ngerti, saya nol. Nah, saya mohon maaf bila saya ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian atau bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya lanjutkan kembali. Nah, saya tanya sama pihak terkait di sekolah. Saya bilang, saya harus gimana, Bu? Dia bilang gitu kan. Coba Bapak bikin domisili setempat, RT, RW, dan ajukan ke kelurahan. Oke, saya ke kelurahan. Setelah saya urus alamat domisili saya melalui arahan pihak sekolah, ya kan, setelah saya selesai bikin buat jadi, saya ke kelurahan dan kelurahan mengarahkan ke bagian DTKS
Dan di situ saya nemuin lagi nggak apa ya, nggak sesuai dengan logika saya gitu. Saya orang bodoh, saya perlu penjelasan detail yang bisa saya terima, yang bisa saya pahami. Karena penyampaiannya atau jawabannya dari pihak DTKS Kelurahan, data saya nggak ada. Lah, saya bingung. Nggak ada, kenapa gitu loh. Kalau nggak ada, kenapa nggak dari kelas 1 SD, kelas 2 SD? Ya istilahnya tertolak lah. Saya nggak dapat KJP lah anak saya. Kan di luar apa ya, di luar nalar gitu loh. Jadi saya mohon lah, saya mohon amat sangat dengan bapak-bapak yang terhormat, dengan ibu-ibu terhormat, dengan bapak yang terkait di bidang ini, tolonglah bantu saya nggak tahu lagi harus gimana. Ya kan, saya bingung, ngomongin aja saya bingung harus bicara gimana biar tidak ada kesalahpahaman. Intinya saya ingin menyampaikan permasalahan saya, Pak, Bu. Dan begitu saya tanya kembali sama pihak DTKS Kelurahan, dia bilang harus daftar ulang. Nah, daftar ulangnya kapan? Saya bilang gitu kan, Agustus. Mohon maaf Bu, memang sebenarnya sebelumnya tidak ada informasi atau apa namanya ya, ada tenggang waktu atau apa gitu kan. Jangan seperti ini, maksudnya kok sudah 3 bulan saya nggak dapat nggak cair KJP anak saya gitu loh. Ya maksudnya ada sosialisasi gitu loh sebelum kejadian ini kan. Seandainya memang ada pembaharuan data untuk masalah KJP murid, ya adalah sosialisasi. Ya kalau nggak bisa ketemu, ya kan lewat HP, lewat grup sekolah. Sekarang saya tanya sama istri saya, di grup sekolah khususnya di KJP nggak ada. Sedangkan orang DTKS bilang ada penyuluhan, ada sosialisasi, baik dari sekolah ataupun lingkungan. Nah, di lingkungan sendiri saya tanya dengan rekan-rekan saya di lingkungan RT setempat juga nggak ada. Mana yang benar? Jadi saya bingung Pak. Mohon maaf, saya nggak nuduh, nggak memfitnah, nggak apa-apa, nggak. Cuman saya minta apa ya? Minta solusi yang sesuai lah gitu loh. Jangan seperti ini nggak logika menurut saya. Jadi saya mohon sama Ibu Risma, sama Bapak Heru selaku PJ Gubernur DKI Jakarta, khususnya Bapak Presiden Jokowi, mohon maaf sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saya anggap orang baik dan orang benar. Dan mohon maaf, mungkin saya sekali lagi tidak memfitnah atau tidak menuduh atau tidak apapun, tidak. Mungkin bawahan-bawahan bapak yang memang lalai atau apa saya nggak tahu. Karena ya masalah ini apa ya, bikin saya bingung gitu loh Pak. Jadi sepihak. Sekali lagi saya minta tolonglah kepada Ibu Risma, kepada Bapak selaku Ibu Risma selaku apa namanya, Bu Risma selaku Menteri Sosial RI Republik Indonesia, dan Bapak Heru selaku PJ Gubernur DKI Jakarta. Saya mohon dengan amat sangat, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, saya mohon amat sangat, mohon dibantu
Dan bila mana saya ada salah-salah kata atau mungkin ada orang yang merasa terpojokkan dengan kalimat dan bahasa orang bodoh ini, mungkin mau menuntut saya atau mungkin mau apalah itulah, unsur ketidaksukaan atau tidak kesenangan, silakan saya terima. Dibilang dianggap saya melanggar undang-undang IT ataupun melanggar apa tuduhan-tuduhan nggak bener atau apa, silakan saya terima, tapi mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi, di kehidupan ini akan ada di kehidupan lain Pak, maksudnya masih ada hari akhir, dan di sana saya akan minta keadilan loh Pak, Bu, saya akan minta keadilan yang seadil-adilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak anggap atau Ibu anggap yang lain yang tidak suka dengan bahasa saya, mungkin ini anggap sepele, hal kecil. Tapi buat saya enggak juga, Pak. Bu, mohon maaf. Saya ojek online, berapa sih penghasilan saya sehari-hari? Mohon maaf, saya ngontrak. Bukan saya apa yang enggak. Justru seharusnya Bapak Ibu ini yang udah berada di posisi di pemerintahan atau sebagai PNS bersyukur. Masih banyak Pak, Bu, warga negara Indonesia yang tinggal di kolong jembatan, masih banyak yang susah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan bila mana ada kesalahan atau ketidaksesuaian. Saya hanya menyampaikan apa adanya yang saya alami, bahwasannya secara garis besar sudah 3 bulan anak saya diputus KJP-nya tanpa alasan dan penyampaian yang pas, atau saya kurang terima atau di luar logika saya sebagai orang bodoh, dan saya nggak tahu lagi harus kemana. Adapun pengarahan dari pihak sekolah lain, saya diharuskan ke daerah Jatinegara ya kalau tidak salah, itu untuk masalah KJP ini. Sekarang Bapak bayangin atau Ibu bayangin, saya tukang ojek online dari Cengkareng, dari tempat tinggal saya, untuk ke sana itu berapa lama makan waktunya, dan saya sehari-hari penghasilannya dari ojek online itu loh. Ya bukan saya nggak mau, buat buat saya kalau itu diproses dan diterima dengan alasan yang logika buat saya, kalau enggak kan sia-sia sayanya. Jadi sekali lagi saya anggap karena Bapak Jokowi, Ibu Risma, dan Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru itu orang-orang baik buat saya, yang saya anggap orang-orang yang sedikit banyaknya menjalankan amanah untuk negara ini. Saya mohon maaf bila mana saya ada salah, saya tidak ada maksud apa-apa, saya ingin penyelesaian masalah KJP anak saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya bila mana ada yang kurang, ada yang enggak pas atau apapun mengenai wawasan saya mohon maaf. Sekali lagi sekian dan terima kasih.